Dr. Anto Arianto SSI MSI, dipersilahkan. Ya, oke. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ada Pak Prama di situ Pak. Nanti saya ke sana sebentar lagi. Nanti saya ke sana. Sudah bisa dibuka? Bisa lihat screen-nya? Nih, pilot to detect your speak. Sudah terlihat. Bisa Pak. Oke, ya. Pak sudah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Dekan Sekolah Pascasarjana, kemudian WD2, WD3 Sekolah Pascasarjana, kemudian Ketua Prodi Sekolah Pascasarjana dari MM, MH, dan MIL, dan kemudian kepada seluruh mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana yang saya hormati dan saya cintai semua. Pada saat ini saya akan coba memperkenalkan bidang akademik, kemudian saya diamanahkan dalam bidang akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Lanjang Kuning. Mungkin ada sedikit ya yang mungkin perlu diperkenalkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir dalam dan juga bergabung dengan Sekolah Pascasarjana Unilak. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu dengan bergabung dengan kami berarti ada suatu keinginan untuk mendapatkan keilmuan yang dan dipilihnya Sekolah Pascasarjana Unilak menjadi hal yang cukup pilihan, mudah-mudahan menjadi pilihan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Nah, saya mungkin memperkenalkan diri, saya Dr. Anto Arianto, SSI MSI. Kemudian saya diamanahkan sebagai Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Unilak. Nah, ini kemudian saya sudah sampaikan di sini ada HP saya, ya, kemudian email saya. Mudah-mudahan pada saat pelayanan mengenai akademik dan lain sebagainya, mungkin di tingkat prodi apapun di tingkat staf pasca yang belum terselesaikan, bisa langsung menghubungi saya sebagai Wakil Dekan 1 Sekolah Pascasarjana. Jadi ada nomornya, kemudian ada emailnya. Kemudian saya ada sebagai akademisi dan juga ilmuwan, kita perlu publikasi, maka saya punya Scopus ID dan Sinta ID. Kemudian mengenai home base saya itu di Magister Ilmu Lingkungan. Jadi kebetulan sebelumnya tuh saya di home base S1, yaitu di Agribisnis Fakultas Pertanian. Kemudian setelah dibukanya Magister Ilmu Lingkungan S2 pada tahun ini, maka saya dipindahkan ke Magister Ilmu Lingkungan. Kemudian saya punya pendidikan, mungkin background pendidikan, saya S1 di Unpad Bandung, matematika, kemudian S2 dan S3 di IPB Bogor. Saya background S2 S3 saya di ekonomi pertanian. Oke, saya di sini akan mencoba melihat bagaimana Sekolah Pascasarjana Unilak, ya. Sekolah Pascasarjana Unilak itu sudah berdiri tahun 2013, ya. Kemudian student body kita sekitar 968 mahasiswa per 14 Oktober 2022. Artinya total mahasiswa pada saat ini, ya, itu hampir 1.000 orang, ya, 968, di mana S2 ilmu hukum, ya, itu 427 mahasiswa, kemudian manajemen itu 512 mahasiswa, dan ilmu lingkungan 29 mahasiswa. Jadi untuk ilmu lingkungan ini adalah prodi baru, itu baru 29 mahasiswa, dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan sekitar 29 mahasiswa. Nah, kemudian per tanggal 20 Oktober akan datang, ya, tanggal 20 Oktober akan datang. Kita akan melepas atau mewisuda 136 mahasiswa. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Pak Dekan, kita udah sekitar lebih dari 1.000 mahasiswa alumni kita, ya, di
yang dari pasca sarjana Unilak. Artinya betul kita produktif sekali ya dalam menyelesaikan mahasiswa kita untuk bisa segera lulus. Nah, perkembangan mahasiswa baru ini saya gambarkan dari 2013 sampai 2022. Jadi kita cukup tiap tahun terus meningkat ya, hampir meningkat. Terutama di 3 tahun terakhir ya, bahkan masa pandemi kemarin itu terjadi lonjakan yang luar biasa. Jadi waktu awal-awal pandemi 2020 ya 2019 itu ada 200, kemudian meningkat jadi 400, 2 kali lipat jadi 412, kemudian tahun 2021 391 dan 2022 ini meningkat menjadi 440 mahasiswa ya. Jadi secara kontribusi kita kepada jumlah mahasiswa baru untuk tingkat Universitas Lancang Kuning itu sekitar rata-rata sekitar 17%-an ya. Jadi kita punya lumayan ini ya, kalau boleh katakan pasca sarjana kita ini mempunyai peminat untuk pasca sarjana Unilak ini cukup banyak ya, khususnya yang berasal dari Riau ya. Dan pada tahun ini sebenarnya jumlah mahasiswa kita bukan hanya dari Riau ya. Kita ada dari beberapa daerah, bukan hanya dari Riau, bahkan dari Jawa itu juga bergabung dengan kita di Universitas Lancang Kuning. Nah, kemudian ini saya terangkan satu bahwa dalam proses pembelajaran kita ada sistem informasi akademik Unilak, di mana namanya itu smart.unilak.ic.id ya, smart.unilak.ic.id. Tolong ini dicatat ya, smart.unilak.ic.id. Karena disinilah informasi mengenai akademik Bapak Ibu ya, nilai ya, perkuliahan, jadwal kuliah ya, nilai dan lain sebagainya itu ada di Smart Unilak ICID. Jadi Unilak itu sudah mempunyai sistem informasi yang insya Allah ini menjadi kita berbasis IT ya, dan ini bisa di-download di di HP masing-masing ya. Jadi pakai Play Store sudah bisa di-download mengenai Smart Unilak ICID ini. Nah, di sini ya dengan adanya sistem ini itu bisa menjadi bergabung dengan ada namanya Edlink ya, nanti ada Edlink. Edlink itu adalah suatu media untuk proses belajar mengajar, khususnya untuk perkuliahan yang online ya. Jadi sebenarnya tugas mahasiswa, kemudian juga bahan-bahan kuliah ya, bahan kuliah dari dosen itu bisa disimpan di Edlink. Nah, untuk lebih jauh mengenai Smart Unilak dan kemudian Edlink ini nanti akan ada waktu tersendiri ya, ada waktu tersendiri. Kita nanti ada pelatihan atau perkenalan, atau boleh katakan waktu yang lain ya. Kita ada pengenalan karena butuh waktu yang agak panjang untuk Smart Unilak dan Edlink dari Unilak sendiri. Nanti saya kasih waktu mungkin sekitar minggu depan kita ada waktu untuk pengenalan Smart Unilak lebih jauh. Oke. Nah, kemudian dalam capaian pembelajaran masa tadi ya. Jadi capaian pembelajaran di sekolah pasca sarjana ya, itu beban minimalnya itu 36 SKS ya, minimal 36 SKS, dan masa studinya itu antara 4 sampai 8 semester. Jadi Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masa studi, Bapak Ibu bisa sebenarnya bisa kurang dari 4 semester ya. Yang penting ada masa mukim. Masa mukimnya itu 18 bulan. Jadi kalau peraturan pemerintah itu sekitar 18 bulan itu sebenarnya bisa lulus ya. Nah, untuk bagaimana supaya mengejar itu ya, mengejar supaya dalam waktu percepatan misalnya 18 bulan. Nah, itu ketika pada saat inilah Bapak Ibu sudah mempunyai
rencana riset, ya. Sudah mempunyai rencana riset sejak awal dari semester 1. Ya, itu sudah ada punya rencana riset. Nah, kalau misalnya sudah ada rencana riset di semester 1, maka itu bisa saja terkejar 18 bulan itu selesai. Ya. Dan kami di Sekolah Pascasarjana akan berkomitmen untuk melayani Bapak Ibu semua untuk bisa segera atau bukan memperlancar kuliah Bapak Ibu semua. Jadi ada satu program, ya, rencana kami ada buat program namanya Bootcamp. Bootcamp ini adalah begini, ini opsional ya, nanti Bapak Ibu mahasiswa, Bapak Ibu semua. Jadi untuk Bootcamp ini artinya gini, ketika Bapak Ibu punya permasalahan dalam penulisan proposal, ya, dalam penulisan proposal, nanti kami ada waktu yang khusus intensif di Unilag, misalnya 3-4 hari itu untuk menyelesaikan proposal. Jadi percepatan menyelesaikan proposal. Kemudian ketika Bapak Ibu juga punya masalah, misalnya dalam penyelesaian tesis, itu nanti kita coba di bootcamp-kan, kemudian disitulah recording in progress. Antara dosen pembimbing ya dengan mahasiswa untuk berkomunikasi dan bagaimana menyelesaikan proposal maupun tesisnya. Jadi bisa ada namanya intensif, kita menggunakan bootcamp itu 3-4 harian lah gitu kurang lebih, sehingga Bapak Ibu bisa memplanning ya dan merencanakan studinya sehingga tidak berlarut-larut berlama-lama dalam sebagai mahasiswa pasca Unilag. Jadi intinya bagaimana cepat keluar ya, cepat lulus dan bisa berhasil mendapatkan gelar magister dari Sekolah Pascasarjana. Nah, kemudian ada maksimum itu 8 semester. Jadi mungkin Bapak Ibu ini perlu perhatian bahwa peraturan pemerintah itu ada masa studi, masa maksimumnya itu adalah 8 semester atau 4 tahun. Jadi di magister itu 4 tahun. Nah, kalau misalnya lebih dari itu mengundurkan diri, ya, artinya bisa juga dikatakan DO atau kan seperti itu ya. Itu 8 semester. Ya, 8 semester. Jadi artinya diharapkan Bapak Ibu bisa komitmen untuk menyelesaikan masa studinya dengan masa studi yang sudah dibatasi oleh pemerintah. Nah, kami akan insya Allah dari Sekolah Pascasarjana akan melayani Bapak Ibu untuk bisa segera untuk menyelesaikan studinya di sini. Oke, ini saya akan terangkan juga sedikit ya mengenai seminar proposal ya, persyaratan pelaksanaannya bagaimana ya. Jadi minimal, jadi telah lulus semua mata kuliah semester 1 khususnya dan nilainya minimal B khususnya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Jadi ketika semester 1 sudah selesai, itu sudah bisa mengajukan proposal. Walaupun misalnya Bapak Ibu masih ada perkuliahan yang lain ya di semester 1. Ya. Itu sudah bisa mengajukan proposal. Ya. Jadi proposalnya kemudian disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian mendaftar ke prodi dan melakukan pembayaran untuk seminar proposal, dan yang penting itu sebagai mahasiswa aktif ya, bukan mahasiswa yang cuti atau alpas tadi. Jadi statusnya adalah mahasiswa aktif. Jadi Bapak Ibu, untuk penyelesaian yang cepat ini di semester 1 dengan semua mata kuliah semester 1 sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan proposal tesis. Ya. Oke. Kemudian untuk ujian tesis, ya, di sini ada persyaratannya, ada beberapa persyaratan. Saya ngambil ini aja ya, yang global saja, yang penting-penting saja. Pertama adalah lulus seluruh mata kuliah, ya, tidak ada nilai D. Kemudian nilai C-nya itu kalau misalnya masih ada nilai C, maksimal itu hanya 10% dari total. Kemudian tidak boleh pada mata kuliah yang wajib ya.
Jadi yang mata kuliah yang wajib itu ada C-nya, itu kalau bisa diperbaiki. Kemudian melampirkan fotokopi dari sertifikat seminar nasional atau standar internasional dengan membawa sertifikat aslinya. Jadi ada syarat untuk tesis itu adalah mengikuti seminar nasional ataupun seminar internasional atau konferensi internasional. Kemudian tes TOEFL, TPA ini insya Allah nanti dalam mahasiswa kita ini ada tes ya, mungkin semester ini ada di semester akhir ya, mungkin bulan-bulan Desember kita ada tes TOEFL atau TPA, itu menjadi salah satu syarat daripada untuk ujian tesis. Jadi kita di awal-awal semester ini kita sudah melaksanakan tes TOEFL maupun TPA. Kemudian ada bimbingan tesis dan SK bimbingan tesis ya. Kemudian mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dikoordinir oleh Sekolah Pascarjana. Nah, ini juga menjadi satu syarat, yaitu peningkatan kompetensi. Misalnya di sini kita di Sekolah Pascarjana itu mungkin ada pelatihan ya, ada training yang dilaksanakan oleh Sekolah Pascarjana, itu bisa menjadi salah satu syarat untuk ujian tesis ya. Nah, sebelumnya ya, buat yang lama-lama salah satu ujian tesis itu adalah misalnya kegiatan field trip atau kegiatan di luar ya, yang mungkin memerlukan biaya yang besar, maka kami ganti dengan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh Sekolah Pascarjana ya. Kemudian ada kehadiran untuk menyaksikan ujian tesis itu 3 kali. Jadi misalnya Bapak Ibu ada teman yang mau ujian tesis, Bapak Ibu hadir di kegiatan tersebut sebagai peserta, menyaksikan ujian tesis kawan-kawannya, itu bisa menjadi selama 3 kali ya, minimal 3 kali, itu menjadi syarat untuk ujian tesis ya. Kemudian yang tidak penting juga adalah surat lunas bebas keuangan dari bagian keuangan. Kemudian syarat yang lanjutannya ya, ini membayar tesis, kemudian surat keterangan bebas pustaka, kemudian bukti diterima artikelnya, jadi ada publikasi ya, baik itu jurnal nasional ataupun internasional, kemudian juga fotokopi ijazah SMA-nya, S1-nya ya, kemudian beberapa dokumen-dokumen lainnya. Itu nanti bisa di-share oleh bagian prodi ya masing-masing. Jadi intinya di sini ada juga menyerahkan artikel tesis artikel ya, jurnal ilmiah. Jadi begini. Ini nanti kalau kita Bapak Ibu mahasiswa ini bermasalah mengenai publikasi, kami akan coba ya tadi Bootcamp salah satunya ya. Jadi Bootcamp itu bisa pertama persiapan proposal, kemudian Bootcamp tesis, dan juga bisa juga Bootcamp dari publikasi ilmiah, salah satunya adalah jurnal ilmiah tersebut. Itu nanti kami opsional ya, bukan wajib. Ketika Bapak Ibu punya masalah mengenai itu, kami siap melayani Bapak Ibu semua. Nah, ini kemudian kami ada pelaksanaan semester pendek, artinya ketika mahasiswa tersebut bermasalah dengan nilai, misalnya nilainya ada yang C-nya, D-nya, atau mungkin ada yang nilai E, maka mahasiswa itu bisa mengajukan untuk semester pendek, dan itu jumlah pesertanya minimal 5 orang ya. Kemudian perkuliahan itu diatur oleh Sekretariat Sekolah Pascarjana. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu kan kuliah itu kan bukan istilahnya pengennya lancar ya, pengennya lancar, tapi pada suatu saat mungkin bisa nggak lancar ya, mungkin karena sakit ya, karena ada keperluan keluarga, atau karena mau haji atau hal yang lain, maka mahasiswa mempunyai hak untuk cuti kuliah ya. Ada untuk cuti kuliah itu bisa pengajuannya lewat yang Smart Menilak ICID tadi ya, di sistem informasi Smart Menilak ICID.
Nah, cuti kuliah itu maksimalnya hanya 2 semester. Kemudian di situ ada biaya cuti ya, itu saya orang-orang torak ya yang ini kan ada biaya cuti kuliahnya bagaimana. Kemudian juga apa namanya? Ada lagi yang itu ada apa study ya. Kalau apa study itu gini, kalau apa study itu adalah mahasiswa tersebut tidak melaporkan, ya kadang tidak melaporkan apakah dia cuti atau aktif, ya. Tapi ternyata dia tidak hadir di perkuliahan ataupun tidak mengikuti perkuliahan, ya, tidak mengikuti ujian dan sebagainya, tapi tidak menyatakan cuti, maka disebut apa study. Atau bisa dikatakan tidak aktif kuliah tanpa konfirmasi. Maka ini apa namanya? Ada sanksinya ya, ada sanksinya. Mengenai sanksinya nanti mungkin di tingkat prodi akan lebih diperjelas. Ya. Nah, cuti dan alpha study ini ya itu tadi maksimal 2 semester. Tapi kalau misalnya alpha study-nya melebihi waktu masa study kita 4 tahun, maka bisa saja dinyatakan berhenti dengan drop out atau sebagainya. Kalau misalnya tidak ada tidak ada konfirmasi sama sekali dan melewati masa studi yang 4 tahun, maka itu bisa menjadi drop out ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kemudian saya bahas mengenai predikat lulusan ya. Di sini ada 3 ya, ada 3 predikat lulusan, yaitu pertama IPK-nya 3 sampai 3,5 itu memuaskan. Kemudian IPK-nya antara 3,51 sampai 3,75 itu sangat memuaskan. Yang ujian itu IPK-nya lebih dari 3,75 sampai 4 itu ujian atau cum laude. Nah, untuk cum laude itu tidak ada syaratnya ya, walaupun ada syaratnya itu adalah tidak memiliki nilai C ya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 3,75 tapi masih ada nilai C, dia tidak masuk kategori cum laude atau ujian, tapi masuk ke kategori sangat memuaskan ya. Kemudian masa studi paling lama itu hanya 5 semester. Ya, paling lama 5 semester. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 semester, IPK-nya 4 itu tidak masuk kategori cum laude ya. Kita memiliki minimal 1 publikasi yang sudah terbit atau diterima atau accepted di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 1 jurnal internasional yang bereputasi. Ya, mungkin demikian dari saya sebagai Wakil Dekan 1. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mahasiswa bisa mendapatkan pencerahan ya, dan juga membantu informasi ini untuk memperlancar Bapak Ibu untuk menyelesaikan kuliah di Sekolah Pascasarjana Unilad. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.